Yang insya Allah turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis silaturahim, ini kan nanti Allah ada Subhanahu Wa Taala membuka pintu ampunannya untuk kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dijadikan hamba-hamba yang beruntung baik di dunia maupun akhirat, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di dalam pembacaan kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin ila antum. Setelah Al-Imam Al-Haddad kemarin, waktu pertemuan kemarin, menjelaskan tentang keutamaan hendaknya seorang mukmin mengetahui bahwasanya hari Jumat itu hukumnya fardhu ain, bukan sunnah. Dan apabila seorang mukmin sehat, mukim, mampu untuk mendirikan sholat, balik, adil, mampu untuk mendirikan sholat, maka wajib hukumnya seorang mukmin tersebut untuk mendirikan sholat. Kemudian di sini Imam Haddad melanjutkan wa'alam anna al-'udhr shadiq yalghi isqatul haraj. Ketahuilah sungguhnya halangan yang bisa diterima yaitu biasanya mampu untuk menggugurkan kewajiban. Halangan, panjenengan halangan yang bisa diterima itu mampu untuk menggugurkan kewajiban panjenengan untuk tidak sholat Jumat. Wa amma thawab, adapun pahala, fala yahsulu illa bil fi'li. Adapun pahalanya enggak mungkin diterima ataupun digapai kecuali orang itu melakukannya. Beda ketika seorang itu ada uzur nggak sholat Jumat, berarti nggak melakukan sholat Jumat, sama orang yang melakukan sholat Jumat, pahalanya jelas di mana? Yang melakukan sholat Jumat. Nggih, tahu ini Imam Haddad betul bahwasanya pahala tersebut akan digapai apabila seorang yang mempunyai halangan sama sekali tidak bisa hadir. Seorang itu bisa menggapai pahala apabila seorang itu sama sekali tidak bisa hadir karena halangan. Seperti apa? Yakunu 'udhrul ishal. Seperti kalau semuanya mempunyai halangan diare. Yang ada sampai ngajarin ngoten. Kalau baru kali panjenengan enggak ada diare yang enggak selesai-selesai, berarti itu termasuk daripada halangan. Al-mutawatir wal habs, dan juga semisal ada orang di penjara. Di penjara bukan berarti penjara yang seperti negara ini. Alhamdulillah di jeruni ono masjid, bahkan ada pondoknya. Ini penjara yang zalim. Banyak di antara guru-guru kita seperti Habib Salim bin Abdul Asyadi, Allah yarham. Beliau waktu zaman penjajahan di Hadramaut, masya Allah, ini perjuangannya para ulama nyebarkan ilmu itu nggak sia-sia. Nggak ada kata sudah wis cukup sampai sini aja. Enggak. Beliau walaupun dilarang tetap menyebarkan sampai ditabrak dari belakang itu. Kalau panjenengan Habib Habib Salim pasti akan mengetahui. Hingga disergap, dimasukkan penjara, dijantur sampai kaki di atas, kepala di bawah. Dan beliau dalam keadaan seperti itu, apa yang beliau lakukan? Ngelawan Al-Quran. Lewat ini buatan dijantur ya, nggak tahu ngelawan Al-Quran. Memang betul katanya Ustaz itu. Berapa jam kita ini lebih menyibukkan diri kita ketimbang menyibukkan diri kita dengan kalam Allah. Lebih sibuk mana kita membaca status orang di WhatsApp
dengan lebih sibuk membaca status Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di Al-Qur'an 37 status Allah Subhanahu wa taala enggak pernah kita baca, tapi kita sering membaca statusnya orang di WhatsApp kita. Kalaupun kita punya keadaan seperti itu halangan, maka enggak apa-apa. Ataupun orang yang tidak mempunyai hudur, mempunyai halangan untuk hadir. Akan tetapi sebab halangan tersebut, sebab hadirnya tersebut bisa menyebabkan saudara muslim itu mempunyai kesulitan yang sangat parah. Seperti apa? Seperti halangannya seorang itu merawat orang sakit. Kalau nggak ada yang merawat, saya tinggal Jumatan, orang ini tambah parah, nanti jatuh kayak, nanti apa kayak, maka nggak apa-apa panjenengan merawat orang tersebut. Semisal ada perawat di rumah sakit, saya alami, mungkin sudah sehat lagi. Semisal ada perawat, cuma yang sakit ini lebih cocok ke panjenengan, kok sudah tinggal. Aku dokter ini biasanya diselidiki, semisal. Biasanya aku dokter itu di mati waktu, nggak tenang tambahan. Dengan adanya panjenengan di situ menjadi aman, maka panjenengan termasuk daripada orang yang butuh untuk melakukan sholat Jumat. Jadi bukan berarti orang yang butuh melakukan sholat Jumat yaitu orang yang kerja. Saya kerja Ustaz, masuk pagi sampai sore. Apakah udzur? Tidak ada udzur. Tidak ada udzur bagi orang yang kerja. Tapi ulama-ulama fikih itu sudah menjelaskan berbagai macam orang yang udzur ketika sholat Jumat. Salah satunya yaitu orang yang bepergian, musafir. Tapi dilihat dulu safarnya. Ketika panjenengan pergiannya itu hari Jumat, harus panjenengan keluar daripada kota ataupun magernya kota itu. Semisal saat kita di Singosari, panjenengan harus keluar Singosari dulu itu sebelum waktu adzan subuh. Baru panjenengan gak pokok gak sholat Jumat. Tapi lek panjenengan ngopi-ngopi di Singosari, maka ya wajib hukumnya sholat Jumat. Wong sholat Jumat itu rumah orang rakaat. Sholat duhur pinten? Petang rakaat. Panjenengan sholat duhur petang rakaat, sholat Jumat rakaat luwih yo padha enake, tapi barokahe ketok jare misale itu. Napa angsal sego? Lah tambah enak. Wong anasane awak dhewe lek khutbah wong gitu. Kira boten. Ojo ngomong gawak kula sore iki ngerti potongan tadi. Untuk mulai kau berkata Tuhan gagal. Kita kok ini mau nasihatin koyo ini takwa. Itu kabeh kabeh membahas tentang takwa, karena takwa itu termasuk daripada rukun ikhwan. Kemudian seorang yang mempunyai udzur seperti ini, yang sudah saya katakan katanya ada, atau yang tadi yang di atasnya itu, in qarana udzrahum husna, apabila membarengi udzurnya itu, halangannya itu dengan rasa sedih dan rasa menyesal ketika meninggalkan sholat Jumat, maka dia akan mendapatkan pahala sholat Jumat. Harus lepas panjenengan kayak sholat Jumat krono halangan itu, tapi panjenengan punya rasa nyesel, panjenengan angsa pahala sholat Jumat. Makanya mriki pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari sini bisa kita jadikan ketika kita musim haji. Ya Allah, andaikan punya harta lebih, saya pasti tahun ini berangkat haji. Cuma cikulun di berarti itu pahalanya budal haji. Loh berarti harus usah muda bisa niat tak? Ya beda. Pahalanya beda, kesane beda. Pahalanya panjenengan tawaf kalau ndelok wong tawaf ke TV ya beda, kesenene beda. Maka pahalanya juga beda. Cuma
Innal mu'min kamil la yad'u syai'an mimma yuqarribuhu ila Allah. Yang ada menekankan lagi. Maka sesungguhnya mukmin yang sempurna akalnya, sehatnya, jasmani dan rohaninya tidak akan pernah meninggalkan sesuatu apapun yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku mukmin sing sempurna. Niku dijelaskan. Hadir majelis ilmu bisa mendekatkan kepada Allah. Istighfar, sholawat, majelis. Seorang mukmin yang sempurna bakalan akan menerima sesuatu yang mendekatkan Allah itu banyak. Jalannya itu banyak. Jalan untuk dekat kepada Allah itu banyak. Ada yang lewat sholat, ada yang lewat sedekah, ada yang punya ilmu, panjenengan sebarkan ilmunya. Panjenengan punya harta, dakwahnya dengan apa? Harta panjenengan punya kuat, ayo bantu dengan tenaga panjenengan seperti itu. Jalan menuju Allah itu banyak. Jadi jangan panjenengan memikirkan, yo aku tak, sing penting hati, sing penting logo, sing penting boten. Aturuk ila Allah niku jalan menuju Allah sangatlah banyak. Tinggal kalau kalian panjenengan mau. Dan tidak mungkin seorang hamba itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus mempunyai ilmu terlebih dahulu. Kalau ceritanya orang wali kabeh gak belajar hadirin, moro-moro langsung nyekel mic ngomong aku wali murid. Kalau ceritanya wali itu sudah belajar kano. Gak ada ceritanya wali yang gak pernah baca kitab, duduk dengan guru, gak ada. Semua wali alim, semua wali abid yang menghamba benar-benar kepada Allah SWT. Semua wali punya hati yang bersih kepada saudara muslim lainnya. Semua wali punya husnuzon kepada umat Nabi Muhammad SAW. Gak ada ceritanya ada wali ya apa caranya umat Nabi Muhammad sama muslim lainnya itu taruh, gak ada. Semua wali kepingin Islam ini menang. Semua wali kepingin Islam ini menyala. Semua wali kepingin Islam ini jaya. Gak ada ceritanya untuk menghinakan ataupun mematikan agama Islam, gak ada. Kemudian wa in kana lahu fi tarkihi al-fu'ud. Ini Muhammad mengatakan kalaupun dia itu seorang yang mempunyai uzur, dia meninggalkan hadir Jumat mempunyai 1000 uzur, dan dia mengetahui sungguhnya suatu yang dia tinggalkan itu lebih baik daripada dia melakukan, maka itu lebih baik. Seperti contohnya, bagi nawang tua ini apa nomboten? Sholat sunnah 2 rakaat apa nomboten? Ketika kita sholat sunnah 2 rakaat, orang tua kita memanggil kita, mana yang lebih kita dulukan? Mana? Kata dicelok tua itu, apa kata belum? Yang wajib dia itu kita batalkan, kita hampiri kedua orang tua kita. Karena walaupun punya 1000 udzur, kita tinggalkan, tahu kita itu bahwasanya meninggalkan ini dengan melakukan taklim kepada orang tua itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada saya meninggalkan perkataan ataupun panggilan orang tua untuk melakukan sholat 2 rakaat sunnah. Dan terakhir, walidzalika tahmil umal min ahlillah ala fi'li ma yuqarribuhum ila Allah umurun ta'jizu an hamliha jibal rawasi. Dari situ banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu menanggung beban dengan apapun supaya beliau itu dekat kepada Allah, walaupun beratnya itu tidak mampu ditanggung oleh gunung yang sangat berat. Contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini nabi maksum,
surga diciptakan untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika setiap malam beliau senantiasa qiyamul lail sampai kakinya bengkak berdarah. Udah dipikir-pikir, lalu panjenengan kata semua tenang lagi tenang. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikatakan kepala daripada semua wali. Beliau ketika kecapean, mulai maghrib ketiduran, digodok oleh setan, digoda sampai ihtilam 70 kali ihtilam, bayangkan. Mari ihtilam, beliau langsung mandi. Ketiduran lagi, ihtilam lagi, mandi lagi. Nah, ini sekarang pagi subuh, karena mereka mengatakan, mereka meyakini bahwasanya suatu yang berat itu bisa saya gapai untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Maka nasihat tadi Ustaz itu penting, dan kita harus mengganti mindset kita. Bukan yang penting itu ngaji, tapi ngaji itu penting. Bukan sing penting itu sholat, tapi sholat itu penting. Bukan sing penting maca Quran, tapi maca Quran itu penting. Bukan sing penting hadir majelis ilmu, tapi majelis ilmu itu penting. Jadi wajib kalau kalian jenengan ini mengganti mindset kita, karena muslim yang sejati, mukmin yang sejati senantiasa di setiap harinya itu bertambah baik, lebih baik daripada yang kemarin. Yang dulu jauh dari Allah tambah baik, dekat sama Allah. Yang dulu jauh sama majelis ilmu, tambah hari tambah senang menghadiri majelis ilmu. Yang dulu jauh sama Nabi Muhammad, tambah hari tambah baik, tambah dekat dengan Nabi Muhammad, dan senang istiqomah hadir majelis seperti ini, majelis Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk kita semua, menambahkan rasa ta'zim kita semua kepada aturan-aturan Allah di dalam syariat Islam, dan senantiasa menjunjung ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum.